Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang grup teknologi. Bahannya sudah dikirimkan dan ada di buku Sendara Saragu chapter 6. Baik, sebelum sampai kepada definisi dari grup teknologi, saya berikan ilustrasi untuk bisa memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan grup teknologi. Saudara perhatikan gambar berikut. Ada terdapat beberapa produk. Nah, produk-produk ini kalau diperhatikan ada beberapa karakteristik atau ciri satu sama lain yang mirip. Nah, jika diperhatikan di baris pertama, saudara akan perhatikan ada beberapa ciri khas dari fitur-fitur pada produk tersebut yang mirip. Demikian juga untuk baris kedua dan baris ketiga. Jadi secara visual saudara akan bisa mengidentifikasi bahwasannya ada 5 tambah 4, 9 tambah 4, ada 13 produk. Sebenarnya mereka dapat kita pandang menjadi 3 kelompok produk. Kenapa menjadi 3 kelompok produk? Karena memang ada kemiripan di antara produk-produk tersebut, dan berdasarkan kemiripannya kita dapat mengelompokkannya menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok inilah yang disebut namanya keluarga produk atau produk family. Selanjutnya, ini adalah hasil analisis yang kita lakukan bersama tadi. Secara visual, secara kasat mata, kita bisa melihat bahwa 13 produk tadi dapat kita kelompokkan menjadi tiga kelompok. Ini sudah bisa perhatikan di sini ada 3 kelompok. Pertama ini kelompok 1 sebelah kiri, tengah kelompok 2, dan yang paling kanan kelompok 3. Proses ini disebut dengan istilah grouping atau pengelompokan. Ya, grouping atau pengelompokan. Nah, gambar ini memberikan ilustrasi kepada kita bahwa di dalam sebuah perusahaan, sebagai contoh perusahaan yang memproduksi spare part atau suku cadang, mereka akan memproduksi jenis-jenis atau variasi-variasi suku cadang yang sangat banyak sekali, bisa ribuan. Lalu bagaimana kita dapat mengelolanya secara lebih efisien? Jadi kalau kita punya 10.000 jenis produk dan saudara harus amati satu per satu, maka kegiatan-kegiatan kita untuk mengamati satu per satu dari produk tersebut bisa menjadi tidak efisien. Waktunya lama, membutuhkan banyak tenaga kerja, membutuhkan banyak perangkat untuk bisa mencatat dan menyimpan data dari setiap produk. Ya, karena setiap produk itu kan punya jenis material tersendiri, punya sumber atau vendor atau pemasok bahan baku atau logam tersendiri, punya biaya tersendiri, punya fungsi dan kegunaan tersendiri. Jadi sangat banyak sekali atribut-atribut dari setiap produk yang harus kita catat. Nah, grup teknologi sesuai dengan namanya, teknologi kelompok, itu adalah sebuah konsep yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kegiatan manufaktur. Kalau kita punya 10 jenis produk, kemudian kita bisa kelompok-kelompokkan 10.000 jenis produk tadi menjadi beberapa kelompok produk atau produk family,
maka kita akan lebih mudah mengelolanya. Dari 10.000 katakanlah kita bisa menghasilkan 15 kelompok atau 15 produk family, maka kegiatan kita yang awalnya mengelola 10.000 berubah menjadi hanya mengelola 15 kelompok. Nah, kenapa kita bisa menjadikannya 15 kelompok? Padahal di dalam 15 kelompok itu jika dijumlahkan masih ada sebanyak 10.000 produk, karena memang setiap kelompok punya kemiripan. Karena mirip, kita cukup melakukan satu treatment yang sama terhadap sekian ribu jenis produk yang berada di dalam satu kelompok. Jadi saudara melakukan satu tindakan, maka tindakan itu akan berlaku untuk ratusan atau ribuan jenis produk yang ada di dalam satu produk family. Nah, itu kenapa disebut grup teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi manajemen material, manajemen produksi, manajemen persediaan. Ini kembali ilustrasi kepada saudara begitu banyak variasi produk di dalam sebuah pabrik yang membutuhkan strategi-strategi yang tepat ya, sehingga kita bisa mengelola sekian ratus, sekian banyak dengan berbagai macam spesifikasi itu lebih efisien dan efektif. Nah, ini sebuah gambar yang memperlihatkan setiap produk telah berhasil dikelompok-kelompokkan. Di pojok kiri atas itu grup 1, saudara bisa perhatikan apa ciri dari kelompok itu. Sebelah kanannya grup 2, ada ciri dari kelompok itu. Kemudian dilanjutkan di bawah grup 1 adalah grup 3, di bawah grup 2 adalah grup 4, dan seterusnya. Sekian banyak jenis produk ini telah berhasil dikelompokkan menjadi 12 grup berdasarkan kemiripan. Nah, kemiripan ini bukan hanya berdasarkan kemiripan bentuk dari produknya, bukan hanya kemiripan bentuk dari produk. Bisa jadi secara bentuk produk itu secara fisik sama sekali tidak mempunyai kemiripan. Secara fisik tidak mempunyai kemiripan, tetapi secara proses produksi produk tersebut mempunyai jenis-jenis permesinan atau proses yang sama, urutan yang sama. Maka produk-produk meskipun secara fisik berbeda, tetapi cara membuatnya, urutan-urutan proses pembuatannya sama, maka kita dapat katakan produk-produk tersebut adalah produk-produk yang mirip berdasarkan prosesnya. Nah, tadi sebelumnya saya berikan contoh adalah produk yang mirip berdasarkan bentuk fisiknya. Jadi yang disebut dengan kemiripan ini bermacam-macam. Ada mirip karena fisik, ada mirip karena proses produksinya yang sama, dan seterusnya. Ada beberapa teknik atau metode yang digunakan untuk melakukan pengelompokan. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya ini? Penjelasan sebelumnya ditujukan untuk bisa memberikan definisi atau pengertian. What is group technology atau GT? What is group technology atau GT? Grup teknologi adalah manufacturing philosophy atau filosofi manufaktur that seeks to improve, yang melihat potensi perbaikan produktivitas yang dilakukan dengan cara mengelompokkan komponen-komponen dan produk, mengelompokkan komponen-komponen dan produk yang punya karakteristik kemiripan menjadi sebuah kelompok atau family, dan membentuk sel produksi menjadi sebuah grup yang terdiri dari mesin-mesin
dan proses-proses yang dissimilar. Mesin-mesin dan proses-proses yang tidak sama. Jadi pengertian ini, kalimat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa grup teknologi itu adalah sebuah konsep, yang bukan sebuah teknik menghitung, bukan sebuah metode menghitung, tapi grup teknologi adalah sebuah filosofi manufaktur. Filosofi manufaktur yang isi filosofinya adalah proses kita mengelompokkan komponen menjadi yang mempunyai kemiripan menjadi sebuah keluarga produk yang dimasukkan ke dalam sekelompok mesin yang terdiri dari mesin-mesin dengan jenis yang berbeda atau disebut dengan namanya sel mesin, ya, sel mesin. Di box kedua, saudara bisa baca, the group of similar part is known as part family. Kelompok komponen atau produk-produk yang mirip itu dikenal dengan namanya keluarga produk atau keluarga komponen. And the group of machineries dan kelompok mesin-mesin yang digunakan used to process, yang digunakan untuk memproses part family atau produk family, ini dikenal dengan istilah machine cell atau sel mesin, ya, sel mesin. Jadi dari pengertian ini kita bisa imajinasikan bahwa sebuah sel mesin terdiri dari beberapa jenis mesin, ya. Sebuah sel mesin terdiri dari beberapa jenis mesin. Artinya kalau terdiri dari beberapa jenis mesin itu lebih dari satu, ya. Lebih dari satu. Satu apa? Lebih dari satu apa? Lebih dari satu jenis. Contoh misalnya sebuah sel mesin terdiri dari mesin bubut dan mesin milling. Ada satu unit mesin bubut dan satu unit mesin milling. Maka di dalam sel itu ditugasi sebuah kelompok atau keluarga produk. Katakanlah isi dari keluarga produknya itu ada sebanyak 25 jenis produk atau part. Berarti sel ini kalau kita sebut katakanlah sel 1 terdiri dari 2 unit mesin dengan jenis mesin 1 mesin bubut dan kemudian mesin milling bertugas untuk memproduksi 25 jenis produk. Maknanya ke-25 jenis produk itu harus selesai di dalam sel mesin itu. Ya, jadi satu sel itu akan mampu memproduksi 25 jenis, ya, 25 jenis produk. Nah, satu jenis produk bisa saja ukuran produksi lebih dari 1 unit, bisa 1 unit, 10 unit, 100 unit, ya. Jadi batch size atau lot size dari setiap jenis produk akan berbeda-beda. Jadi dalam sebuah pabrik apabila punya 5 sel mesin, maka setiap sel itu bekerja secara mandiri, tidak bergantung kepada sel mesin lainnya. Sebagai contoh yang tadi saya berikan, sel 1 terdiri dari mesin bubut dan mesin milling, bertanggung jawab untuk memproduksi 25 jenis produk, maka sel 1 ini akan bekerja secara mandiri. Dia tidak bergantung dan tidak membutuhkan sel lainnya. Semua produk yang 25 jenis produk tersebut tuntas selesai di dalam sel ini. Itu yang disebut namanya grup teknologi. Di dalam sebuah pabrik, jika kita punya 5 jenis mesin, itu bermakna setiap sel mesin itu berperan seolah-olah sebagai sebuah mini factory, seolah-olah berperan sebagai
pabrik-pabrik kecil. Jadi ada pabrik di dalam pabrik, ya, ada pabrik di dalam pabrik, ya. Kenapa kita sebut demikian? Ya, karena di dalam pabrik yang besar, itu terdiri dari 5 sel mesin. Setiap sel itu seolah-olah dia menjadi sebuah mini factory, sebuah pabrik kecil, karena memang bertugas dan berkemampuan memproduksi sekelompok komponen yang kita sebut namanya tadi part family atau product family. Demikian. Itu yang dimaksud sebagai grup teknologi. Jadi jika saudara ditanya, apa itu grup teknologi? Maka jawabannya adalah grup teknologi adalah sebuah pendekatan atau filosofi manufaktur yang bekerja dengan cara mengelompokkan produk-produk yang mirip menjadi sebuah keluarga produk dan menugaskan keluarga produk itu ke dalam sebuah kelompok mesin yang terdiri dari jenis mesin-mesin yang berbeda. Nah, itulah pengertian dari grup teknologi. Lebih sederhananya, saudara bisa imajinasikan grup teknologi itu ada sekelompok mesin, dan sekelompok mesin itu bertugas memproduksi sekelompok produk. Itu ya. Demikian. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kenapa perusahaan harus atau perlu mempertimbangkan grup teknologi di dalam pengelolaan produksinya? Nah, tentu setiap konsep ada benefit dan ada drawbacks, ada manfaat, advantage, ada keunggulan, dan saat bersamaan ada disadvantage atau drawback, ada kelemahan atau keterbatasan. Apa benefit dari grup teknologi? Benefit grup teknologi yang pertama adalah kita akan mengurangi waktu setup. Karena di dalam sebuah sel mesin, produk-produk yang akan dibuat di dalam sebuah sel mesin adalah mirip dari sisi proses produksi, maka kita cukup melakukan setup dari tools pada mesin itu 1 kali saja. Setelah itu bisa digunakan untuk 25 jenis produk tadi. Nah, bayangkan kalau kita mengerjakannya itu tidak berdasarkan pengelompokan. Kita mengerjakannya tidak mempertimbangkan kemiripan. Maka setiap datang satu jenis produk, maka si operator harus melakukan setup tools. Ganti lagi jenis produk, dia setup lagi. Nah, ini menjadi sumber inefisiensi atau wasting time atau non-added value, kegiatan tidak mempunyai nilai tambah. Itu satu benefitnya. Yang the second one, grup teknologi itu mampu mereduksi jumlah persediaan barang. Yang ketiga, grup teknologi mampu menurunkan biaya material handling. Yang keempat, grup teknologi mampu mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, itu benefitnya. Oke. Kemudian di box yang kedua, apa yang mampu dilakukan oleh grup teknologi? Perbaikan apa yang mampu diberikan oleh grup teknologi? Apabila sebuah perusahaan menerapkan grup teknologi, maka perbaikan yang akan diperoleh oleh perusahaan itu, ya, perbaikan yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu, pertama, mampu memperbaiki kualitas dari produk. Dengan menerapkan grup teknologi, kualitas produk itu bisa lebih baik. Nah, kenapa? Karena kita telah mengelompokkan produk-produk itu menjadi sebuah kelompok produk atau produk family. Karena dia merupakan produk family dan punya kemiripan, misal kemiripannya proses produksinya, maka kita bisa menjamin
semua proses produksinya itu punya presisi yang tinggi. Kenapa punya presisi yang tinggi? Karena memang proses pembuatan setiap jenis produk di dalam produk family itu sama, setupnya sama, toolsnya sama, maka kita bisa jamin kualitinya itu bisa lebih baik. Dalam hal ini presisi. Oke, yang kedua kita bisa improve aliran material menjadi lebih efisien. Yang berikutnya kita bisa mengimprove utilisasi atau penggunaan mesin dan penggunaan operator. Itu bisa kita improve. Ya, kita improve dalam pengertian kalau dulunya kita butuh 5 unit mesin, sekarang bisa hanya butuh 3 unit mesin. Yang keempat, kita bisa mengimprove pemanfaatan luas lantai. Yang terakhir, kita bisa mengimprove moralitas dari pekerja. Nah, ini adalah sumber-sumber improvement atau perbaikan-perbaikan yang akan didapatkan oleh perusahaan ketika mereka menerapkan grup teknologi. Nah, saya tidak jelaskan satu persatu justifikasi dari item-item ini. Diharapkan saudara mau membaca textbook yang ada sehingga bisa memberikan penalaran justifikasi dari reduksi ya, yang bisa diperoleh dari penerapan grup teknologi dan improvement atau perbaikan dari penerapan grup teknologi. Kemudian di slide ini jika saudara lihat di judul di atas itu ada frasa cellular manufacturing. Apa ini cellular manufacturing? Nah, cellular manufacturing ini adalah nama lain dari grup teknologi. Jika di lantai produksi kita telah menerapkan grup teknologi, maka sistem produksi yang ada di lantai produksi itu diberi nama cellular manufacturing. Kenapa diberi nama cellular manufacturing? Karena cara kita menata mesin-mesin di dalam lantai produksi itu berbasis sel mesin, maka disebut seluler. Karena kita telah mengelompokkan jenis-jenis mesin menjadi sebuah grup yang kita kenal namanya sel mesin. Maka keseluruhan gabungan dari grup-grup itu di dalam lantai produksi ya, jadi sebuah lantai produksi yang telah mengelompokkan berbagai macam jenis mesin menjadi beberapa kelompok yang kita kenal namanya sel mesin, maka lantai produksi itu dikenal menjadi sebuah sistem produksi manufaktur seluler. Itu terminologi cellular manufacturing. Ini adalah ilustrasi tentang tata letak grup teknologi. Saya sudah jelaskan filosofi dari grup teknologi. Lalu apa kaitannya dengan mata kuliah ini? Apa kaitan grup teknologi dengan tata letak pabrik? Di awal kuliah saya sudah jelaskan tipe-tipe dari tata letak pabrik. Ya, tipe-tipe dari tata letak pabrik. Tipe-tipe tata letak pabrik itu satu, product layout, yaitu penataan mesin-mesin atau fasilitas berdasarkan urutan dari pekerjaan atau pengerjaan sebuah produk. Yang kedua, tipe tata letak proses, yaitu pengelompokan jenis mesin yang sama ke dalam satu lokasi. Yang ketiga adalah fixed position layout, yaitu tata letak sebuah fasilitas yang menjadikan produk sebagai orientasi. Jadi produknya yang tetap, sementara orang, material, dan mesinlah yang bergerak menuju produk itu. Bayangkan seperti kita membuat sebuah pesawat terbang atau kapal laut yang ukurannya sangat besar sekali sehingga
tidak mungkin produk yang sangat besar sekali itu dipindah-pindahkan, ya, menjadi tidak efisien. Yang keempat adalah tata letak grup teknologi. Gambar ini bisa memberikan ilustrasi dan imajinasi kepada saudara seperti apa bentuk sebuah tata letak grup teknologi. Di sini kita bisa lihat, saudara bisa lihat dengan gampang. Di sini ada namanya part family 2, part family 1. Ini menunjukkan part family 2 ditugaskan di dalam sel 2 ini. Di dalam sel 2 ini terdiri dari mesin T, mesin D, mesin B, dan mesin M. Jadi di dalam part family 2 yang kita sebut kemudian namanya sel mesin 2, ada 4 unit mesin dengan 4 jenis mesin yang berbeda. Demikian untuk part family 1, ada 3 unit mesin dan 3 jenis mesin yang berbeda. Nah, inilah yang disebut namanya grup teknologi. Kemudian ketika kita telah dapatkan apa saja jenis mesin dan berapa banyak unit setiap jenis mesin di dalam sebuah sel mesin, tugas berikutnya adalah saudara menata letak mesin-mesin ini. Proses menata letak mesin-mesin ini prosedurnya sama. Yang pertama saudara desain tata letak individual workstation. Saudara rencanakan berapa luas kebutuhan luas lantai, katakanlah mesin T, mesin turning. Berapa luas meter persegi yang dibutuhkan. Saudara rencanakan pula untuk mesin M, mesin B, dan mesin D. Setelah selesai, ini saudara tata. Metodenya bisa apa saja, ya sangat banyak. Yang sudah kita pelajari adalah modified spanning tree dan 2 OPT. Saudara bisa terapkan salah satu dari metode itu untuk menyusun T itu letaknya di mana, M itu letaknya di mana, B itu letaknya di mana, dan D itu letaknya di mana, dan seterusnya. Jadi GT layout ini perbedaannya dengan layout yang lain hanya penambahan analisis, pengelompokan produk, dan pengelompokan mesin. Itu saja tambahannya. Setelah produk dan mesin bisa kita kelompokkan, langkah berikutnya sama dengan bagaimana kita merencanakan tata letak pabrik yang non-grup teknologi. Saudara bisa terapkan MST, Modified Spanning Tree, untuk menata mesin-mesin di dalam sel. Bisa juga menerapkan 2 OPT untuk menata mesin-mesin di dalam sel. Oke, itu saja sebenarnya perbedaan antara GT layout dengan layout proses kah atau layout produk. Ada satu tambahan pekerjaannya, itu grouping analysis, analisis pengelompokan. Selanjutnya, saudara bisa lihat bagaimana sebuah perbandingan. Gambar di atas adalah gambar tata letak yang tidak berdasarkan grup teknologi, dan gambar di bawahnya adalah tata letak berdasarkan grup teknologi. Saya sudah jelaskan benefit dari grup teknologi maupun advantage, keunggulan dari grup teknologi. Di gambar di atas, di sini sangat jelas sekali, sangat sibuk kegiatan material handling. Harus bergerak dari satu mesin atau dari workstation ke workstation lainnya. Jaraknya jauh, sehingga habislah waktu yang dikeluarkan untuk memindahkan material handling dari workstation 1 ke workstation lainnya. Maka di sini total ongkos material handlingnya akan lebih besar jika dibandingkan, saudara lihat di gambar di bawah, dengan berbasiskan seluler manufacturing. Kemudian dari sini di gambar di atas, saudara juga bisa lihat
rasakan berapa kebutuhan total luas lantainya, ya, space utilization. Dengan menerapkan grup teknologi, saudara bisa bandingkan space utilization-nya bisa lebih efisien. Kalau digambar di atas, setiap mesin harus dioperasikan oleh satu orang operator, sementara di dalam grup teknologi bisa saja satu sel mesin itu cukup satu orang operator. Sehingga kita juga bisa simpulkan di dalam grup teknologi, ketika kita menerapkannya dalam konsep tata letak grup teknologi, seperti contoh ini, satu buah sel hanya dioperasikan oleh satu orang pekerja. Di sini menunjukkan grup teknologi itu bisa mengurangi biaya tenaga kerja langsung, ya. Tetapi di sisi lain, seorang pekerja di dalam cellular manufacturing system adalah orang yang mempunyai keterampilan yang tinggi. Saudara bisa lihat di contoh ini ada 4 jenis mesin yang harus dioperasikan oleh seorang operator. Ada 4 jenis mesin. Maknanya si operator adalah orang yang punya keterampilan tinggi untuk mengoperasikan 4 jenis mesin. Berikutnya ini adalah juga gambaran bagaimana sebuah grup teknologi layout. Jadi saudara bisa lihat ada raw material. Raw material ini bergerak ke sel 1. Di sel 1 dilakukan pekerjaan. Bisa saja ya, setelah itu dari sel 1 dia bergerak ke sel 2, bergerak lagi ke sel 3, dan setelah itu masuk ke gudang produk jadi. Ilustrasi ini bisa menjadi bias kalau saudara tidak bisa membacanya dalam konteks grup teknologi. Saya hanya ingin menyederhanakan bahwa grup teknologi itu tidak bergerak dari satu sel ke sel lainnya. Pada prinsipnya, sebuah grup teknologi, semua produknya harus tuntas di dalam sel itu. Lalu apakah memang diizinkan ada proses lain di luar sebuah sel? Sebagai contoh, katakanlah ini sel 1 yang saya tunjuk menggunakan kursor ini adalah sel 1. Katakanlah dia punya produk family 25 jenis produk. Dari 25 jenis produk tersebut, ternyata ada 5 jenis produk yang jenis mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi 5 jenis produk tersebut tidak tersedia di sel 1. Tidak tersedia di sel 1. Maka 5 jenis produk tadi akan kita titipkan proses yang tidak ada itu pada sebuah sel yang memang di dalam sel itu terdapat satu jenis mesin yang dibutuhkan oleh sel 1 tadi. Nah, kalau demikian adanya, maka gambar ini ya, yang ada tanda panah angka 1, dari sel 1 ada tanda panah angka 2, bergerak ke sel 2, dan seterusnya menjadi berlaku. Jadi saudara harus ingat, di dalam grup teknologi itu ada 2 jenis sel mesin. Yang pertama adalah independent cell machine. Independent cell machine, yaitu sel mesin yang independen. Apa yang dimaksud dengan independen? Independen artinya sebuah sel mesin mampu menyelesaikan atau mampu membuat 25 jenis produk di dalam produk family-nya. Itu disebut namanya independent sel mesin. Jadi sel mesinnya itu tidak butuh sel lain. Dia bisa tuntaskan sendiri di dalam sel itu. Tapi ketika ada proses yang harus diselesaikan di sel lain, maka kita bisa katakan sebuah sel tadi yang tidak mampu menyelesaikan semua jenis proses di dalam selnya itu adalah lawan dari independen sel mesin, yaitu
sebuah dependent sel mesin, sebuah sel mesin yang sangat bergantung kepada sel lainnya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk grup teknologi. Selanjutnya, saya sudah jelaskan juga bahwa konsep dasar dari grup teknologi ini adalah pengelompokan produk atau komponen berdasarkan kemiripan. Maka pertanyaannya adalah metode-metode apa saja yang telah berkembang dalam mengelompokkan mesin atau sekumpulan produk. Yang pertama itu metode pengelompokan disebut atau dikenal dengan istilah teknik pengelompokan klasifikasi dan pengkodean, classification and coding. Classification and coding. Klasifikasi ini, classification method itu ada dua. Yang pertama, kita mengklasifikasikan sebuah atau sekumpulan produk itu secara kasat mata atau visual. Yang kedua, metodenya berdasarkan dimensi. Jadi, saya bisa jelaskan classification method pada poin 1 visual inspection ini maknanya dengan kasat mata petugas yang kita tugaskan itu memeriksa ke pabrik bentuk-bentuk apa saja dari produk di pabrik itu yang dinyatakan mirip. Nah, maka cara kita mengelompokkan, katakanlah miripnya berdasarkan apa? Miripnya berdasarkan asal daerah. Nah, kalau berdasarkan asal daerah, maka di situ kita bisa tunjukkan bahwa classification method berdasarkan visual inspection, berdasarkan bentuknya tadi adalah sebuah pengelompokan berdasarkan bentuk visual dari produk itu, ya, bentuk visual dari produk itu. Ada bentuknya cylinders dan seterusnya, maka yang mirip-mirip bentuknya cylinders secara visual ya, itu dapat dikelompokkan menjadi kelompok satu, yaitu kelompok keluarga produk berbentuk silinder. Nah, itu visual inspection. Classification method ada juga menggunakan dimensi. Dimensi ini ukuran-ukuran, ya, ukuran-ukuran dan seterusnya. Nanti saya akan berikan contoh ya untuk dimension base. Yang saya bisa berikan contoh dimension base ini tidak tunggal hanya dimensinya saja, ya. Jadi katakanlah secara fitur di sebuah perusahaan itu punya 100 jenis produk dengan ukuran-ukuran yang beragam. Akhirnya dengan dimension based classification method kita bisa klasifikasikan menjadi dimensi kecil, small, dimensi medium, dan dimensi large atau extra large. Nah, itu dimension base. Kita bisa juga ambil contoh misalkan untuk baju ya, atau t-shirt. T-shirt itu kan ada t-shirt yang S, ada yang M, dan ada yang XL. Nah, maka kita bisa katakan S ini satu grup, medium atau M ini satu grup, dan XL itu satu grup. Demikian juga kita bisa classification method ini bermacam-macam ya, bermacam-macam. Bisa kan kita, intinya prinsip dari classification method adalah kita mengelompokkan berdasarkan bentuk fisik, berdasarkan dimensi, bisa berdasarkan misalkan ya, dalam arti luas grup teknologi ini mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan asal kedatangan atau asal daerah dan seterusnya. Itu namanya metode klasifikasi. Ya, jadi metode ini sebenarnya sangat banyak, tetapi menjadi sebuah kelemahan jika classification method ini saudara terapkan pada perusahaan yang punya puluhan ribu jenis produk yang harus saudara klasifikasikan. Ini menjadi kurang efektif. Bukan tidak bisa, tapi menjadi kurang efektif. Metode classification and coding ini yang kedua, coding method. Coding method ini maksudnya kita memberikan
klasifikasi berdasarkan kode-kode, baik kode geometris misalnya, kode dimensinya, kode tipe materialnya, dan seterusnya. Ini adalah contoh visual inspection. Kalau saudara perhatikan gambar di kiri ini adalah gambar part yang berbeda-beda. Dengan menerapkan metode inspeksi visual, maka part yang berbeda-beda di sebelah kiri saya ini, yang di hadapan kiri saya ini, bisa dirubah menjadi dua grup, ya, sebagaimana saudara bisa lihat pada gambar. Cara mengelompokkan ini dikenal dengan istilah pengelompokan secara inspeksi kasat mata. Selanjutnya, contoh pengelompokan berdasarkan kode. Kita bisa buat seperti sebuah struktur organisasi. Ya, struktur organisasi. Ada kode 0, sebuah produk atau part jika dia menggunakan sheet metal part, maka kita beri kode angka 0 di depannya. Kemudian all machine part, kita akan berikan angka 1 untuk part atau produk yang memang kita kerjakan sendiri. Kemudian purchase komponen, ini kita kasih lagi kode raw material dan seterusnya. All machine part itu juga punya beberapa klasifikasi. Nah, ini kita kenal namanya monocode scheme. Jadi sederhananya begini, saudara punya nomor induk mahasiswa. Nah, nomor induk mahasiswa saudara itu meliputi tahun Anda masuk, fakultas apa, jurusannya apa, jalur masuk Anda apa, kemudian ada nomor urut saudara. Nah, itulah yang kita sebut nomor induk mahasiswa yang saudara terima itu disebut dalam perspektif ya. Grup teknologi namanya salah pemberian itu kita bisa sebut sebagai pemberian kode berdasarkan tahun masuk, asal fakultas, dan jalur penerimaan, baru diakhiri dengan nomor urut. Nah, kita ambil contoh di sini. Kalau nanti ada sebuah part ternyata dia itu adalah metal, logam metal, maka sudah kasih di depannya angka 0. Kemudian di digit keduanya angka 1. Kapan itu? Jika part atau produk itu masuk kategori yang diproses di lantai produksi. Itu dikasih kode 1. Ya. Kemudian purchase komponen katakanlah kodenya angka 2, raw material katakanlah angka 4 gitu. Nah, intinya pengkodean ini bicaranya kita mengelompok-ngelompokkan berdasarkan atribut-atribut tertentu, ya, sehingga kita mudah melakukan sortir, mudah untuk melakukan pengelompokan. Ini adalah contoh classification group teknologi juga. Ya, jadi cara membacanya, digit 1 adalah komponen-komponen yang masuk dalam kategori ini. Digit 2-nya itu kategori ini. Digit 3, digit 4, dan digit 5. Berarti metode ini memberikan 5 buah angka. Nah, di mana ya, digit 1 itu dikasih nilai 0 jika panjang dibagi dengan diameter, rasio panjang dan diameternya kurang dari 0,5. Itu dikasih kode 0 ya, jika saudara temukan itu. Kalau Anda temukan besar dari 0,5 dan kurang dari 3, maka saudara akan beri angka 1 sebagai pengkodean. Nah, demikian juga untuk digit 2, digit 3, digit 4, digit 5, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh classification itu. Nah, kemudian kita bisa lihat ya di sini ada metode classification juga ya, yang membagi cara pemberian kode primary code dan secondary code. Anda bisa lihat pada prinsipnya ini kan hampir sama dengan metode ini kan.
Ada digit 1, digit 2, digit 3 dengan speknya, ya, dengan speknya. Nah, ini pengkodian ini hanya berlaku untuk proses produksi atau berlaku untuk produk-produk yang berbahan logam, yang berbahan logam. Oke, ini itu adalah satu teknik, namanya teknik klasifikasi dan pengkodian. Tujuannya seperti fungsi dari grup teknologi, tujuannya untuk memudahkan kita melakukan pengelompokan. Yang kedua, metode kita melakukan analisis grup teknologi ini adalah dengan metode-metode yang sifatnya analitik, ya, atau bahasa sederhananya metode yang melalui sebuah proses perhitungan. Nah, bagaimana teknik mengelompokkan mesin, mengelompokkan produk, ya, menjadi sebuah sistem manufaktur seluler? Saya akan jelaskan sebagai berikut. Ada beberapa metode. Yang pertama, metodenya sangat banyak sekali, tetapi dalam pelajaran kita ini kita hanya menerapkan 2 metode. Ya, nantinya saudara bisa pelajari dengan seksama. Nah, ini bagian dari penerapan sebuah metode yang membutuhkan kemampuan menghitung. Ya, saya pahami tidak mungkin satu kali menjelaskan saudara langsung mengerti. Nah, saya berharap setelah mendengarkan kuliah online ini, saudara bisa membaca kembali buku untuk bisa mendapatkan konfirmasi dari apa yang saya jelaskan cara menghitungnya. Jika saudara masih ada yang belum memahami, silakan saudara posting di WA Group apa yang saudara belum mengerti, sehingga saya nanti akan bisa memberikan penjelasan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan cara mengelompokkan mesin dan produk menggunakan teknik rank order clustering. Ya, rank order clustering. Ini adalah contoh. Cara membacanya, ya, M1 sampai dengan M5 ini adalah jenis-jenis mesin. Sementara P1 sampai dengan P7 itu adalah jenis-jenis produk. Kita punya 5 jenis mesin, dan kelima jenis mesin ini ditugaskan untuk membuat atau bagian dari urutan proses dari produk-produk yang ada. Kita ambil contoh M1 P1. Baris M1 kolom P1 ada tertulis angka 1. Angka 1 ini maknanya bahwa P1 itu diproses di M1, di M3, dan di M4. P2 itu diproses di M2, di M4, dan seterusnya. Oke, ya, dan seterusnya. Dari mana data angka 1? Kalau 10 ini, ya, ada diproses berarti diberi nilai 1. Jika tidak diproses diberi nilai 0. Dari mana datangnya matriks ini? Ya, datangnya tentu dari operation process chart, ya, atau lebih spesifik multi MPPC, multi product process chart, gitu ya. Tetapi di dalam matriks ini saudara hanya bisa mengidentifikasi mesin apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah produk, ya. Mesin apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah produk, gitu ya. P1 atau M1, cara membacanya M1 adalah mesin yang nantinya dibutuhkan untuk membuat P1, P3, P5, P6, dan P7. Tapi kalau dia kosong, itu maknanya P2 itu tidak membutuhkan M1, P4 juga demikian, tidak butuh M1.
Tuh, cara membacanya. Ini dikenal dengan istilah matriks biner. Karena nilainya kalau tidak 0, ya 1. Oke. Nah, saya lanjutkan di slide berikutnya. Bagaimana cara penerapan rank order clustering atau ROC, rank order clustering? Ya, cara menerapkan rank order clustering ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Ada rumus dasarnya yaitu seperti ini, 2 pangkat n kurang 1. Ya, caranya begini. Step 1, sudah lihat prosedur di sebelah kanan. Step 1, calculating the equivalent weight, calculating the equivalent weight for each of rows and determining the rank. Kita hitung dulu bobot. Bagaimana cara menghitung bobot? Nah, saya jelaskan sebagai berikut. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan di sini, ya. Jadi kita awali dengan rumus dasar dari rank order clustering ini adalah 2 pangkat n kurang 1. Kita ambil dulu yang ini, yang P1. Di P1, kenapa 2 pangkat 6? Ya, kenapa 2 pangkat 6? Karena memang banyaknya kolom itu 7. Sementara rumusnya adalah 2n kurang 1. Itu rumusnya. Maka di sini menjadi 2 di pangkat 7 kurang 1 menjadi 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Ya, selalu nanti diakhiri dengan 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? Yaitu 1. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini 2 pangkat 6 sudah jelas ya. 2 pangkat 6 itu 2 pangkat 38, 8 kali 8, 64. Jadi 2 pangkat 6 itu nilainya 64. Dari mana datangnya angka 87 ini? Angka 87 ini datangnya dari baris M1. Dari mana cara menghitungnya? 2 pangkat 6 adalah 64 dikali 1. Ditambah 2 pangkat 5 dikali 0. Ditambah 2 pangkat 4 dikali 1. Ditambah 2 pangkat 3 dikali 0. Ditambah 2 pangkat 2 dikali 1. Ditambah 2 pangkat 1 dikali 1, dan seterusnya. Hasil perkaliannya dijumlahkan, jumlahnya adalah 87. Cara yang sama saudara lakukan untuk M2. Di M2 kita dapatkan 45. Dengan cara yang sama. Setelah bobot ini, setelah semua baris itu berhasil saudara hitung, maka saudara urutkan berdasarkan rankingnya. Di ranking berdasarkan nilai terbesar sampai yang terkecil. Nilai terbesarnya itu pada baris M4 yaitu 100. Nah, lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah saudara urutkan. Maka M4 itu nanti akan dipindah menjadi ke baris M1. Jadi posisinya ini pindah, M4 nanti ke M1. Maka nilai ini semua harus berpindah ke baris 1. Pindah ke baris 1. Oke, kita lihat seperti ini. Perhatikan M4 menjadi di baris 1. Nah, setelah kita tadi awalnya baris, sekarang kita bekerja dengan kolom. Seperti ini, bekerja dengan kolom. Bekerja dengan kolom. Nah, kenapa paling atas 2 pangkat 4? Sekali lagi rumusnya adalah 2 pangkat N dikurang 1. Di sini kita punya 5 jenis mesin. Maka paling atas adalah 2
pangkat 5 dikurang 1 menjadi 2 pangkat 4. Nah, di sini kita akan hitung nilai bobot. Kita ambil contoh kolom P1. Datanya nilai 28 itu berasal dari 2 pangkat 4 dikali dengan 1. 2 pangkat 3 dikali dengan 1. 2 pangkat 2 dikali dengan 1. 2 pangkat 1 dikali dengan 0. 2 pangkat 0 dikali dengan 0. Jumlahnya adalah 28. Cara yang sama sudah lakukan juga untuk P2. Cara yang sama dengan P2. Setelah kita hitung semuanya dapat nilai ini semua, nilai ini semua kita dapat, lakukan pengurutan. Maka kita dapatlah inilah urutannya dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Nah, dapat nilai terbesar P1 itu sebagai nilai terbesar di kolom 1. Maka nanti posisi P1 tidak berubah. Di sebelah P1 itu harus digantikan oleh P5. Jadi P5 ini nanti akan menggantikan posisi P2. Dan seterusnya. P2 itu berada di sebelah P5. Jadi urutannya nanti P1, P5, P2 dan seterusnya. Sesuai dengan nilai urutan rankingnya. Nah, ini perhitungan berikutnya. Setelah tadi kita selesaikan di kolom, kita balik lagi ke baris. Jadi cara menghitungnya itu apabila saudara awali dengan baris, di iterasi kedua kolom. Setelah di iterasi kedua kolom, balik lagi iterasi ketiga baris. Iterasi ini dilakukan terus-menerus. Kapan berhenti? Ketika urutan dari rankingnya ini tidak mengalami perubahan. Ya, urutan ranking tidak mengalami perubahan. Tadi awalnya kita kan kolom, sekarang kita menghitung baris. Perhatikan cara menyusun P-nya ini. Cara menyusun P-nya ini berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Yang ini, ya, urutannya kan P1, P5, P2, kemudian P3 dan seterusnya. P1, P5, P2, P3 dan seterusnya. Nah, urutan di bawah matriksnya, nilai-nilai matriksnya juga harus mengikuti sesuai dengan proses produksinya, gitu ya. Nah, setelah dihitung-hitung, urutannya nggak berubah. M4, 1, 3, 2, 5. Setelah selesai baris, saudara balik lagi ke kolom. Kolom saudara hitung lagi, ya. Ternyata urutannya juga tidak berubah. Nah, apabila terjadi kondisi seperti ini, urutannya tidak berubah, maka kita bisa simpulkan ini adalah formasi yang final, ya, formasi yang final. Maka saudara bisa simpulkan dengan mudah membentuk berapa banyak sel mesin yang ingin saudara buat, ya, berapa banyak sel yang ingin saudara buat. Bagaimana cara kita menentukan berapa banyak sel? Nah, di sini memang tidak ada metodenya. Jadi kita menggunakan subjektivitas. Saudara bisa membentuknya sendiri. Di contoh ini saya membentuknya menjadi 2 sel. Sel 1 terdiri dari M4, M1, dan M3 dengan produk family-nya P1, P5, P2, dan P3. Kemudian sel 2-nya adalah M2 dan M5 dengan produk family-nya terdiri dari P7 dan P4. Jadi kita telah mendapatkan 2 buah sel. Apakah bisa berbeda? Ya, bisa saja. Ya, caranya. Ada alternatif lain. Ya, tapi kita bisa sama-sama analisis. Dan apa definisi dari sel sudah dijelaskan, bahwasanya definisi dari sel terdiri dari lebih dari satu jenis mesin.
lebih dari satu jenis mesin yang berbeda. Kita bisa lihat, misal saudara ingin bentuk selnya itu yang ini. Ini satu sel M4 dan M1 dengan anggota P1, P5, dan P2. Maka saudara lihat lagi, mana lagi sel yang bisa dibentuk. Berarti yang belum punya sel adalah M3, M2, dan M5. Ya. Kalau saudara bentuk seperti ini, ya, ini di sini, seperti ini, artinya saudara punya sel 2 adalah M3, M2, dan M5. Ini boleh, ya nggak ada masalah. Itu juga. Yang tidak boleh apabila saudara membentuk M4 dan M1 sebagai sel, kemudian M3 sendiri, M2 dan M5 itu satu sel. Nah, ini tidak boleh. Kalau M4 dan M1 itu boleh disebut grup teknologi. M2 dan M5 itu boleh grup teknologi. Tapi kalau M3 tunggal ini tidak boleh. Karena definisi dari grup teknologi itu adalah sebuah sel mesin punya lebih dari satu jenis mesin. Lebih dari satu jenis mesin ya. Jadi mesinnya ada dua tapi jenisnya satu, itu nggak bisa. Mesin M3 tapi di dalam sel itu ada 2 unit, itu tidak bisa disebut sebagai sel mesin. Ya, jadi di dalam sel mesin itu harus ada lebih dari satu jenis mesin yang berbeda. Nah, inilah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bahwa kita telah berhasil membentuk formasi sel yang terdiri dari sel 1 dengan ini sel dan produk family-nya, dan sel 2 ini yang menjadi produk family-nya. Ini adalah rank order clustering. Jadi sangat sederhana. Saya akan balik lagi, ya. Diawali ini matriks biner. Kemudian langkah 1 saudara menghitung baris, ya. Anda hitung baris sini sehingga dapat nilainya. Kemudian lakukan rankingan. Apa yang berubah setelah di ranking? Maka susunan dari mesinnya ini berubah. Yang awalnya di baris 1 M1 sekarang akan digantikan oleh M4 karena M4 yang punya nilai bobot terbesar dan seterusnya. Perhatikan dengan baik, di sini berubah ya, jadi M4 dan seterusnya. Nah, setelah kita tadi bekerja di sini, sekarang kita bekerja di kolom. Lakukan cara yang sama sehingga sudah bisa dapatkan rankingnya. Susun lagi. Maka kapan kita katakan sebuah iterasi itu optimal, ya, jika urutannya itu tidak berubah, ya. Urutannya ini setelah kita hitung-hitung sama, pakai baris. Setelah itu kita ke kolom lagi, kita hitung-hitung sama, maka ini adalah formasi akhir. Inilah yang akan menjadi dasar kita untuk membentuk sel, ya, dasar kita untuk membentuk sel. Demikian penjelasan saya dengan teknik pengelompokan rank order clustering. Berikutnya similarity coefficient. Nah, ini agak rumit. Coba perhatikan sebentar, tapi gampang-gampang susah. Ini namanya koefisien kemiripan Jacquard, ya, Jacquard. Nanti saudara bisa baca di buku Jacquard seperti ini, J-A-C-A-R-D, Jacquard. Oke. Bagaimana cara membacanya? Ini simple. Kita perhatikan indeksnya. Di situ ada indeks K, indeks I, dan indeks J. K itu artinya produk K, I itu artinya mesin I, J itu mesin J. Oke. Kita akan menggunakan inputnya adalah binary matriks biner. Matriks biner sama dengan soal sebelumnya.
ini kita beda dengan matriks biner berbeda dengan soal sebelumnya. Ya, jadi cara sederhananya adalah kita akan menghitung nilai similarity coefficient. Ya, SC ini adalah similarity coefficient. SC ini similarity coefficient value. Similarity coefficient value. Pekerjaan kita adalah mencari pasangan-pasangan mesin yang punya nilai koefisiennya besar. Nilai koefisien ini antara 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien 0 artinya dissimilar, artinya sama-sama, artinya 0 itu artinya tidak ada kemiripan. Kalau nilainya 1 atau mendekati 1 atau paling tidak besar dari 0, ya 0,0 ya, menjadi 0,1, 0,5, 0,9, itu menunjukkan ada kemiripan. Jadi kalau misalnya 0,9, 90% kedua jenis mesin ini memproduksi atau membuat produk yang sama, ya ada kemiripan 90%. Jadi pekerjaannya similarity coefficient itu adalah saya mau cari tahu seberapa tingkat kemiripan M1 dengan M2. Saya ingin tahu M1 dengan M3. Berapa besar kemiripannya. Nah, itulah yang kita hitung menggunakan nilai koefisien Jacob. Nilai koefisien Jacob. Kita ambil contoh. Sekarang saya mau hitung nilai M1 dengan M2. Kalau kita pakai rumus ini, maka K-nya ini adalah nilai K ini adalah P1 sampai dengan P6 K-nya. I-nya itu adalah M1, J-nya adalah M2. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, K ini katakanlah P1. Kemudian I ini adalah M1. Kemudian J ini adalah M2. Saudara bisa lihat di situ, di sini ya, di P1, M1, P1 nilainya 1. P1, M2 nilainya 0. Maka di sini kita bisa lihat 1 dikali 0 adalah 0. Karena ini adalah sigma, ya, sigma, maka saudara lakukan perkalian untuk seluruh nilai P. Jadi 1 kali 0, 0, tambah 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Maka kita bisa lihat ya di sini ya hasil perkaliannya itu adalah 0, ya, 0. Nah, kemudian 4 ini datang dari mana? Kita balik lagi ke rumus tadi. Datangnya dari sini. Jadi P1 M1 itu nilainya 1 ditambah P1 M2 itu nilainya 0. Jadi 1 tambah 0 adalah 1 dikurang P1 ya, di sini kan P1 M1 adalah 1, P1 M2 adalah 0. 1 dikali 0 0. Jadi 1 tambah 0 1 dikurang 0. Jadi nilainya 1. Nah, karena ada sigma, proses yang sama dilakukan. Setelah itu maka kita dapat nilainya sebesar 4. Dengan cara yang sama sudah lakukan untuk pasangan mesin 1 dengan mesin 2, mesin 1 dengan mesin 3, mesin 1 dengan mesin 4, mesin 1 dengan mesin 5, mesin 1 dengan mesin 6, mesin 1 dengan mesin 7. Kemudian cara yang sama mesin 2 dengan mesin 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6, ya, 2 dengan 2
2 dengan 7, 3 dengan 4, dan seterusnya untuk semua mesin. Lakukan perhitungannya satu persatu. Ya, lakukan perhitungannya satu persatu. 4, 5, 4, 6, 4, 7, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai koefisiennya ini, masukkan ke dalam sebuah matriks. Kita ambil contoh, misalnya matriks ini kita ambil contoh misalnya matriks pada baris M1 dan kolom M2. Kenapa nilainya 0? Ya karena nilai koefisien kemiripannya setelah kita hitung dengan 0. M1 dengan M3 itu matriks dari hasil similarity coefficient value, nilai similarity coefficientnya 0. M1 dengan M4 itu 0,5 dan seterusnya. Di dalam tabel ini isinya adalah isi nilai similarity coefficient. Jadi kita pindahkan saja dari perhitungan manual tadi ke dalam sebuah matriks. Apa yang dilakukan dengan matriks ini adalah saudara diminta untuk memilih nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar. Jadi dari tabel ini diperhatikan mana nilai yang paling besar. Ya, nilai yang paling besar itu kita temukan pada M4 dan M6. M4 dan M6. M4 dan M6 ya, yaitu nilainya adalah M4 dan M4 ini M4 dan M6 nilainya 1. Kita bisa simpulkan M4 dan M6 ini punya tingkat kemiripan. Nah, ini kita pasangkan ya. Lalu kita update coefficient value berdasarkan M4 dan M6 ini kita anggap menjadi satu kesatuan ya, bukan mesin yang berbeda lagi. Kalau awalnya ini kan kita pandang seolah-olah M1, M2, M3 sampai M7 ini independen masing-masing sendiri-sendiri, satu kelompok sendiri-sendiri. Setelah kita hitung-hitung, kita temukan M4 dan M6 itu mirip, maka M4 dan M6 dikelompokkan. M4 dan M6 ini kelompokkan, dianggap menjadi satu kesatuan, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Perhatikan di sini M4 dan M6 ini adalah satu kesatuan. M4 dan M6 ini adalah satu kesatuan. Nah, di sini ada kompleksitas perhitungannya tersendiri. Ada perhatikan di sini. Dan dengan cara yang sama, saudara akan hitung. Nah, perhatikan khusus saya akan jelaskan cara menghitung yang M1 ketika kita ingin menghitung similarity coefficient M1 dengan M4, M6. Maka saudara perhatikan berapa nilai koefisien M1 dengan M4, yaitu 0,5 ya, di sini deh. Berapa nilai koefisien M1 dengan M6? Lihat di tabel 0,5 ya. Jadi nilai ini itu berasal dari tabel yang ini. M1 dengan M4 itu 0,5. M1 dengan M6 ini 0,5. Lakukan yaitu pilihlah nilai terbesar ya, yaitu 0,5. Ini kebetulan nilainya kan sama nih, jadi 0,5. Yang kita pilih adalah max-nya 0,5. Nah, nilai 0,5 inilah kita masukkan ke dalam kolom M4, M6. Nah, ini kenapa seperti ini nilainya. Nah, dengan cara yang sama saya bisa lakukan. Ya, dengan cara yang sama saya bisa lakukan sehingga nilai-nilai ini bisa diisi. Ya, kalau memang tidak ada perubahan, kita akan mengambil nilai yang sama dengan tabel sebelumnya. Nah, setelah kita isi tabel ini, saudara observasi lagi, dilihat mana nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar itu kita temukan pada M2 dan M5, yaitu nilainya sebesar 0,6 ya, 0,6.
Nah, maka kita gabungkanlah M2 dengan M5. Nah, saya bisa perhatikan di sini ini sudah saya gabungkan. Nah, datangnya dari mana nilai 0 ini? Dengan cara yang sama, M1 dilihat dengan M2 itu nilai koefisiennya berapa. M1 dengan M5 nilai koefisiennya berapa. Diambil nilai paling maks. Ini kebetulan nilainya sama ya, 0 gitu ya. Nilainya 0 gitu. Lalu bagaimana yang ini? M2 hubungannya dengan M4 dan M6. Nah, ini perhatikan untuk kasus di sini, ini bagaimana cara menghitungnya, menganalisisnya. Ya prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Ya prinsipnya sama. Eh, di sini prinsipnya sama dengan cara kita membentuk menganalisis yang tadi nih ya, antara M1 dengan M5, prinsipnya sama. Lalu di sini gimana nih M2 yang menjadi acuan kita kan tabelnya ini nih. Jadi M2 dengan M46 itu nilainya berapa. Kemudian M5 dengan M46, 5 dengan 46. Jadi 0 sama 0. 0 sama 0, maka kenapa di sini nilainya adalah 0 ya. Gitu. Jadi lihat tabel sebelumnya ya. Kemudian kalau dia udah berganda seperti ini, pilih nilai max. Proses ini sama terus menerus iterasinya ya, prosesnya sampai tidak ada lagi yang bisa kita hitung ya. Saya perhatikan sampai tidak ada bisa kita hitung lagi. Maka dari sini kita sudah selesaikan semua perhitungan ya. Semuanya sudah dengan proses-proses. Bisa perhatikan ini sudah terkelompok dan macam-macam. Yang jadi pertanyaan, apakah ini kelompoknya? Belum, kita tidak bisa menyimpulkan dari hasil perhitungan. Langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah membuat namanya gambar dendrogram. Gambar dendrogram. Bagaimana cara menggambarnya? Ya, cara menggambarnya diawali tadi. Siapa yang terlebih dahulu dikelompokkan? Yang terlebih dahulu dikelompokkan adalah M2 dan M5. Setelah M2, M5, siapa lagi yang dikelompokkan? Yaitu M4 dan M6. Setelah itu siapa lagi yang dikelompokkan? Nah, itu saudara gambarkan satu persatu ya, sampai dengan selesai semuanya. Ya, jadi kalau di sini ini menunjukkan M2 dan M5 itu nilai similarity-nya 1. Nah, tadi sudah bisa kita lihat ya dari hasil perhitungan koefisien Jakat. M4 dan M6 ini juga nilai similarity-nya tadi berapa gitu ya, dicek aja. Nah, kemudian di sini yang ini menunjukkan pengertiannya adalah M2, M5 itu bergabung dengan M3. Kalau ini artinya M4, M6 bergabung pula M1. Gitu. Nah, 7 itu bergabungnya akhirnya di sini dinilai 0,33 ya, 0,33. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara kita menyimpulkan kelompok mesinnya. Nah, di sini ada dikenal dengan istilah threshold cut ya. Jadi threshold ini ditetapkan secara subjektif. Jadi kalau saudara ingin mengambil, saya punya threshold adalah 0,6. Berarti di sini kan. Nah, ini thresholdnya seperti ini, Anda potong. Maka sel Anda itu adalah M3, M25, M7 sendiri, M46 dan M1. Berarti kita sebenarnya punya sel itu cuma 2, yaitu yang ini ya, dan yang ini. Yang lainnya itu ya 3, ini 7, ini 1. Ini bukan sel ya, karena sel mesin itu kan syaratnya isinya lebih dari satu jenis mesin. Kalau saya mau ambil misalkan 0,4, maka di sini saya potong ini 0,4 ya, 0,4. Maka sel saya itu adalah ini satu sel, 325 satu sel ya, satu sel, 461 satu sel, 7 tetap sendiri deh ya. Kalau diperhatikan kan 7 tetap sendiri ya. Ya, maka selnya itu ya 325 satu sel, 461 satu sel, dan 7 sendiri gitu. Kalau saya ambil di sini 0,25, maka selnya itu adalah yang ini, satu sel,
ya. Kemudian yang ini satu sel, 461 satu sel, 3257 satu sel. Kenapa buruknya? Kalau semakin kecil, semakin mendekati 0, saudara ambil, itu menunjukkan tingkat perbedaannya sangat tinggi. Tingkat perbedaan kemiripannya itu menjadi, ya kalau semakin mendekati nilainya 0, artinya semakin tidak mirip. Gitu. Artinya semakin tidak mirip. Maka threshold itu sangat disarankan mendekati nilai 1. Ya, yang baiknya berapa? Ya di atas 0,5. Meskipun secara teori tidak ada jurnal atau hasil penelitian yang menetapkan harus threshold itu harus besar dari 0,5 gitu. Oke, ini slide terakhir, ini adalah soal latihan. Tugas saudara adalah menyelesaikan soal latihan ini menggunakan metode order clustering dan menggunakan metode similarity coefficient, ya. Latihan soal ini, tugas saudara itu nanti adalah membandingkan sel mesin yang dihasilkan dari metode rank order clustering dan sel mesin yang dihasilkan dari metode similarity coefficient. Oke. Nah, silakan dipelajari, baca buku Sundara Seragu chapter 6 yang tentang grup teknologi. Proses-proses perhitungan ini saya ambil dari buku itu. Kalau sudah belum jelas, nanti bisa dipahami dari buku itu. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti dari penjelasan ini, saudara bisa tanyakan dan saya akan perhatikan. Apabila banyak yang belum memahami, saya akan ulangi lagi penjelasannya. Tetapi untuk tugas ini memang harus saudara selesaikan segera. Nanti saya akan berikan petunjuk kapan saudara harus kumpulkan soal latihan ini, hasil pengerjaan soal latihan ini. Oke, saya kira demikian saja penjelasan untuk grup teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.